Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Klub Belajar. Nah, di kali ini aku mau ngebahas FR untuk tanggal 21 kemarin. Dan ini di FR kali ini aku akan sedikit ngebahas tentang lambang-lambang negara, logo negaranya ya, dan juga sejarah Serikat Dagang Islam. Nah, untuk di sini ini ada beberapa FR dari teman-temanku. Soalan pertama, pemerintah Kabupaten X membangun banyak ruko di pasar tradisional di daerah setempat. Selesai dibangun, mereka menyewakannya kepada masyarakat dengan harga yang sama, tanpa membeda-bedakan antara pedagang besar atau kecil. Nilai integritas yang dijalankan pemerintah setempat adalah A. Bersikap adil terhadap semua golongan pedagang, B. Tangguh, C. Berkomitmen, dan D. bla 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 bla. Jadi dia tuh udah nggak inget lagi opsi lengkap dari B, C, apalagi D sama E. Tetapi dia tuh ingat sekali untuk opsi A, di mana dia juga menjawab A, yaitu bersikap adil terhadap semua golongan pedagang. Jadi kuncinya tuh di sini ada jelas di sini tanpa membeda-bedakan antara pedagang besar dan kecil. Jadi penyewaannya itu sama dengan harga yang sama, tidak memandang pedagang tersebut besar atau kecil gitu ya. Untuk pendapatannya pastinya, bukan untuk orangnya ya. Nah, kata dia tuh memang nilai integritas ini banyak sekali ditanyakan, akan tetapi mungkin konteksnya itu berbeda-beda. Jadi mungkin teman-teman bisa untuk mempelajari model-model nilai integritas dan mungkin peletakannya itu di konteks yang berbeda-beda, dan teman-teman coba lihat-lihat saja dan pahami saja. Jika di konteks yang berbeda, maka nilai integritas yang diterapkan itu adalah nilai integritas seperti apa. Oke, next soal selanjutnya. Di sini ada soal katanya tuh ada Pancasila ada 2. Jadi opsinya itu ada 2 untuk Pancasila yang di bawah. Kemudian yang ditanya adalah yang tidak termasuk ke dalam butir Pancasila pohon beringin adalah dari opsi-opsi yang ada. Jadi istilahnya tuh kita harus tahu dulu Pancasila yang pohon beringin itu sila keberapa sih? Yang silanya gambarnya tuh atau kepala banteng itu sila keberapa sih? Jadi kita harus tahu lambang ataupun gambar dari setiap sila, baru kita tahu nanti butirnya itu apa-apa saja. Nah, berikut gambar. Nah, agak sedikit kurang ini jelas. Teman-teman nanti bisa cari sendiri di Google, banyak sekali. Nah, untuk secara keseluruhan, untuk sila pertama itu ada bintang kuning gitu ya, latarnya hitam. Kemudian untuk yang kedua tuh ada rantai. Yang ketiga pohon beringin. Jadi pohon beringin itu adalah Persatuan Indonesia ya teman-teman. Kemudian untuk sila keempat ada kepala banteng, dan sila yang kelima ada padi dan kapas. Berikut kita jelaskan sedikit tentang lambang-lambang dan simbol-simbol Pancasila ya, simbolnya ya maksudnya ya. Oke, untuk yang pertama ada bintang tunggal, di mana ini adalah simbol Pancasila, sila yang pertama. Bintang itu melambangkan sila ketuhanan yang Maha Esa, di mana bintang emas ini adanya di tengah perisai ya, di tengah perisai tadi dari dari burung garudanya ada perisai, di tengah-tengah ada bintang. Dan bintang ini berlatar belakang warna hitam. Dan juga warna bintang ini melambangkan cahaya, karena dia warnanya kuning, cahaya yang merupakan cahaya kerohanian yang dipancarkan Tuhan pada setiap manusia. Dan bintang ini sudutnya itu ada 5, yang juga melambangkan bahwa cahaya yang menerangi dasar negara yang terdiri dari 5 sila, yaitu Pancasila. Wah, mantap sekali ya teman-teman ya, filosofinya. Kemudian untuk yang sila kedua itu adalah rantai emas, teman-teman. Rantai emas ini melambangkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana dia berlatar belakang merah, terletak di bagian kanan bawah perisai.
Dan rantai emas ini terdiri dari rantai yang berbentuk segi empat. Kalau teman-teman perhatikan, dia tuh ada segi empat dan juga lingkaran yang saling berkaitan membentuk satu lingkaran. Nah, rantai dalam simbol Pancasila melambangkan bahwa setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, membutuhkan satu sama lain dan bersatu menjadi kuat seperti sebuah rantai. Makanya tadi ada berbentuk segi empat dan lingkaran ya, yang membentuk lingkaran. Itu disebutkan untuk laki-laki dan perempuan yang saling membutuhkan sehingga mereka itu menjadi kuat seperti sebuah rantai. Dan mata rantai dari segi empat ini melambangkan laki-laki. Ya, jelas ya, tadi sudah saya bilang. Dan yang lingkaran adalah perempuan. Dari rantai dalam simbol Pancasila ini juga memiliki makna, yaitu manusia yang berkemanusiaan. Dalam filosofi Pancasila adalah manusia yang dapat menerapkan nilai-nilai kemanusiaan dalam bentuk sikap dan tindak yang mengakui persamaan derajat dengan mengembangkan sikap saling mencintai, bersikap tenggang rasa dan tidak semena-mena terhadap orang lain. Wah, aku tuh jadi speechless lihat filosofinya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kayak semuanya tuh ada dasarnya. Oke, next untuk yang sila ketiga itu pohon beringin. Itu yang sama seperti yang di soal. Nah, pohon beringin ini melambangkan sila persatuan Indonesia, di mana pohon ini juga berwarna hijau dan berlatar belakang putih. Pohon beringin ini terletak di bagian kanan atas Pancasila. Pohon ini juga melambangkan Indonesia dengan semua rakyat Indonesia yang dapat bernaung di bawah naungan negara Indonesia. Pohon ini juga digunakan sebagai simbol Pancasila karena merupakan pohon besar yang dapat meneduhi banyak orang di bawahnya. Sulur dan akar pohon beringin yang menjalar ke segala arah dikorelasikan dengan keragaman suku bangsa yang menyatu di bawah nama yang sama, yaitu Indonesia. Kemudian untuk yang sila keempat ada kepala banteng. Ini melambangkan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana simbol ini berwarna hitam putih yang memiliki latar warna merah. Simbol kepala banteng terletak di bagian kiri atas perisai. Banteng dalam simbol Pancasila melambangkan permusyawarahan. Banteng ini juga memiliki filosofi sebagai hewan sosial yang suka berkumpul, seperti halnya bermusyawarah dengan orang-orang dengan cara berdiskusi untuk melahirkan sebuah keputusan. Kemudian yang terakhir ada simbol padi dan kapas. Simbol ini merupakan simbol untuk mencerminkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana simbol padi berwarna kuning dan kapas berwarna hijau. Dengan latar berwarna putih, simbol padi dan kapas terletak di bagian kiri bawah perisai. Padi dalam simbol sila kelima melambangkan pangan dan sandang, syarat pokok kemakmuran. Padi dan kapas juga merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, yakni pangan dan papan. Baik, mungkin itu saja untuk penjelasan simbol Pancasila. Nanti teman-teman bisa baca lagi dan lihat gambarnya. Dan kemudian teman-teman cocokkan dengan butir-butir yang sudah teman-teman pahami pastinya. Next. Di sini ada soal singa. Singa itu buas. Jadi kalau dianalogikan sama seperti melati, apakah berduri, apakah wangi? Dan jawabannya adalah wangi. Oke, next, yang menguji UU terhadap UUD adalah, tapi soalnya tuh panjang banget katanya, tapi intinya tuh seperti ini. Yang menguji UU terhadap UUD adalah apakah MK, B apakah MA. Nah, jawabannya adalah MK ya teman-teman, bukan MA. Oke, next, SDI, kemudian soalnya tuh panjang sekali, bla 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 bla, sampai dia tuh nggak inget. Terus ujung-ujungnya tuh yang ditanya tuh adalah tujuan mula SDI. Nah, jawabannya adalah perekonomian. Kita bahas sedikit tentang SDI ini. Nah, dari awal pembentukannya, Sarekat Islam ini merupakan organisasi dagang yang bernama Sarekat Dagang Islam yang didirikan oleh Kiai Haji Samanhudi pada tanggal 16 Oktober 1905. Nah, di sini jelas bahwa Bapak Samanhudi mendirikan SDI ini dengan tujuan menggalang kerjasama antara pedagang Islam demi memajukan kesejahteraan pedagang Islam pribumi. Nah, pada tahun 1912, Hos Cokroaminoto mengubah nama organisasi SDI menjadi SI.
Nah, perubahan nama tersebut bertujuan agar keanggotaan tidak hanya terbatas pada golongan pedagang saja, namun juga terbuka bagi seluruh umat Islam yang ada di Indonesia. Nah, tujuan SI ini juga menentang segala ketidakadilan. Jadi sudah merambah ya teman-temannya, dari awalnya tadi mungkin hanya pada perekonomian saja, kemudian setelah dia diubah, maka dia sedikit merambah ke ketidakadilan dalam sistem kolonialisme. Kemudian teman-teman bisa membaca di sini. Ini juga kemudian merambah ke bidang sosial, politik, dan pemerintahan. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, Hos Cokroaminoto dan Abdul Muiz dipilih sebagai perwakilan dari Sarekat Islam di Volksraad. Pada perkembangannya, kemudian Bapak Cokroaminoto dan Abdul Muiz tidak dapat berbuat banyak karena Volksraad ini hanya merupakan dewan boneka bentukan pemerintah Belanda. Maksud saya Belanda. Kemudian perpecahan tersebut, ada beberapa anggota Sarekat Islam yang mendapatkan pengaruh dari ideologi komunis, sehingga mereka tuh berusaha mengubah perjuangan Sarekat Islam ke arah lebih radikal sesuai dengan semangat komunisme. Namun upaya mereka tuh mendapat perlawanan dari golongan Islam konservatif seperti Bapak Kartosuwiryo, Agus Salim, dan Abu Muiz. Nah, pada akhirnya Sarekat Islam ini terpecah menjadi dua, yaitu Sarekat Islam Merah di bawah pimpinan Semun, ini yang tadi komunis, kemudian Sarekat Islam Putih di bawah pimpinan Cokroaminoto. Nah, seperti itu ya. Mungkin awal dasar dari tujuan pembentukan SDI ini adalah perekonomian, kemudian merambah ke bidang-bidang politik, sosial, dan pemerintahan, sehingga akhirnya terpecah menjadi dua, SI Merah dan SI Putih. Nah, mungkin teman-teman itu saja untuk pembahasan FR kali ini. Semoga bisa membantu teman-teman dan bisa menyemangati teman-teman untuk tetap terus mengupgrade pembelajaran untuk CPNS-nya. Semangat untuk teman-teman. Aku yakin teman-teman pasti bisa. See you on my next video. Bye-bye.